Oke, balik lagi. Jadi di video kali ini sekarang kita akan bikin konten lagi sharing santai. Jadi ya kalau sharing santai kan cuma ngedongeng soal ya gua ngomongin apa ya. Kalau sharing santai itu bisa dari request kalian, bisa dari keresahan gua, bisa dari gua tiba-tiba punya ide untuk bikin konten, dan bisa juga dari karena gua gabut. Gua gabut gak tahu mau bikin konten apa, dan akhirnya ya gua memutuskan untuk bikin sharing santai. Ya jadi sekarang part sharing santai kita kali ini adalah lebih baik velg 17 atau velg 14 sih. Ya, setelah yang satu ini. Oke, jadi kita masuk langsung aja ya ke topik pembahasannya terlebih dahulu. Tapi gue menekankan sekali lagi, jadi sharing santai itu bukannya gue sok menggurui atau gue sok tahu atau apa, kan judulnya juga namanya sharing santai. Kalau kalian gak setuju, kalian bisa mampir ke kolom komentar dan tulis komentar kalian itu gak setujunya belah mana sih. Jadi intinya kita sharing-sharing, ya sesuai banget sama judul sih harusnya ya. Ya, ini kalau nggak salah ada yang pernah tanyain, jadi itu lebih aman mana gitu loh untuk harian velg 17 sama 14. Gua bisa langsung jawab yang lebih aman itu ya jelas velg 14. Kenapa? Karena kita ngomongin motor beat ya, bukan beat, jangan beat terus lah takutnya gimana. Kita ngomongin soal motor metik yang umum, kayak motor Vario, Scoopy, Mio, Beat, Vario 150, 125 atau Vario keluarga Vario yang lainnya. Mio, apalah itulah yang intinya yang velg orinya itu 14. Kita ngomongin motor itu, spesifiknya ke motor itu. Tapi video ini juga masuk ke misalnya yang kalian yang punya motor kayak motor apa ya contohnya ya, Nuvo atau apalah itu keluarga Matic yang lainnya. Kalau menurut gua ya jelas, alasan pertama itu ya jelas lebih aman velg 14. Kenapa? Karena velg 14 kan itu emang udah dari apa ya namanya, rakitan orang Jepangnya gitu kan. Nggak mungkin lah misalnya orang Jepang itu udah bikin velg sedemikian rupa tapi nggak nyaman untuk harian, itu mustahil banget. Coba gini deh, kalian beli motor Beat baru nih ke dealer ya. Kalau misalnya itu motor Beat nggak apa namanya, nggak nyaman sih, mustahil kayaknya ya. Misalnya nggak nyaman terus, ya gitulah. Pokoknya nggak mungkin, pasti nyaman, pasti gua bisa jamin itu. Terus kenapa bang, misalnya kalau udah tahu jawabannya 14 tapi tetap gua bikinin video. Nah, maksud kita kali ini secara harian yang aman dipakai harian itu ya emang si 17 nggak aman, tapi aman-aman aja sih. Asalkan hariannya itu bukan tukang angkut galon, angkut tabung LPG. Nah, itu konyol kalau velg 17 dipakai harian begitu. Konyol banget itu, kebodohan. Ya bukannya bodoh-bodoh banget sih, tapi kan kalau sampai ngangkat beban motor berlebih tapi pakai velg 17 jari-jari untuk harian kan itu, apalagi yang terutama ban cacing, ban kecil yang ukuran 50 atau 60, itu kegoblokan yang hakiki sih kalau kayak gitu. Tapi gue punya poin juga untuk ngebela velg 17 ya, ntar kita akan bahas. Jadi kita akan ambil sisi positif dari kita ngambil, misalnya ambil velg 14. Positifnya ya semua, baik itu dari tampilan, dari fungsional dan lain-lain. Mungkin kalau positifnya dari yang velg 14 itu mungkin yang jelas itu nyaman. Ibaratnya ya, kalian motornya tuh dipakai seenaknya jebret-jebret ke jalan itu nggak akan kerasa aneh-aneh, nggak akan kerasa pantat. Kalau pantat relatif sih, tergantung stok ya, tergantung kerasnya stok sih kalau kalau sakit ya. Tapi kalau velg 17 itu gampang apa ya namanya ya, bingkeng, gampang penyok velgnya. Kalau 14 itu aman, gue jamin, kecuali sampai misalnya velg kalian atau ban kalian itu bocor atau kempes gak ada anginnya, terus kalian paksa jedor-jedor, nah itu baru, itu kebodohan juga sih kalau kayak gitu. Mendingan pelan-pelan dulu sampai nemu tambah ban dan sebagainya. Terus velg 14 yang bisa gua apa namanya ya, velg 14 keunggulan velg 14-nya yang lain itu, menurut gua velg 14 lebih apa ya namanya ya, lebih apa sih disebutnya, jadi intinya velg 14 itu gampang di custom, bisa dicat warna apapun itu terserah kalian. Kalau velg 17 kan bisa, sebenarnya bisa, cuma nggak terlalu apa ya. Ya kalau velg 17 yang dicat ringnya itu kan ribet gitu loh, gini loh. Kalau misalnya kalian mengganti bosenan warna nih ya, kalau velg 17 kan kalian misalnya jari-jari pakai warna silver atau chrome atau gold atau two tone. Kalau kalian bosen kan kalian ganti jari-jari, itu perlu proses lagi. Terus perlu dananya lebih gede lagi, dan apa ya, rakit ulang lagi ke tukang setel jari-jari lagi. Beda lagi sama misalnya kalian kalau pakai velg ori 14 gitu kan. Misalnya kalian pakai velg ori 14,
velg bawaan motor dealer, bawaan dealer motor lah intinya lah, kayak Beat gitu. Kalau kalian bosen warna, tinggal ganti warna, disemprot ke tukang cat, paling 150.000 jadi. Itu pun paling sehari 2 hari pun beres. Kadang bahkan beberapa tukang cat itu ada yang cepet banget loh. Contohnya misalnya kalian bawa pagi-pagi ke tukang cat, sore udah beres mungkin itu ada ya, atau maghrib udah beres itu mungkin ada. Tapi tergantung ke tukang cat masing-masing. 2 poin itu sih yang paling berlebihan. Terus yang ketiga ya, menurut ini persepsi gua ya. Yang ketiga sih bisa nikung, tapi bisa sih harusnya ya, meskipun pakai velg 17 nikung. Maksudnya nikung itu dalam arti bisa dipakai apa namanya itu, willy bukan willy, apa sih? Dipakai kayak road racean gitu loh. Kalau velg 17 yang jari-jari kan intinya ribet kan. Gara-gara apa ya namanya ya? Ya, kalian pasti paham maksud gua gimana. Kalau velg 14 itu lebih apa sih bahasa kerennya tuh? Intinya kesana masuk kesini masuk gitu loh, entah dari warna, entah dari penampilan, entah dari pakai ban, entah dari medan juga. Jadi intinya banyak apa ya namanya, banyak keunggulannya lah. Nah itu mungkin segitu dulu untuk keunggulan velg 14. Kita ngebahas 17, tapi gua ngasih ini dulu ya, kasih perhatian dulu. Kalau gue disuruh milih nih 14 sama 17, gue milih 17. Kenapa? Gue sebutin keunggulan 17. Yang pertama itu motor kelihatan lebih cakep. Kenapa gue bilang kayak gitu? Coba deh kalian bayangin ya, misalnya ada motor yang masih bener-bener ori gitu. Velgnya diganti pakai 17 ya, ban kecil, terus velg warna gold gitu pakai yang Jinfei atau semacamnya. Kalian bisa lihat kan perbedaan cim motor tuh apa ya, dramatis banget gitu loh kalau misalnya pakai velg 17. Itu menambah kesan modifnya tuh kental. Jadi modif jadi kental banget kesan modifnya tuh. Yang kedua mungkin apa ya? Ringan mungkin. Tapi kalau ringan sih sampai detik ini gue nggak pernah ngerasain bedanya ringannya di mana. Malah kalau pakai 17 itu lebih lebih apa namanya, lebih gini-gini tuh, lebih ya ngerti kan maksudnya kalau kalian pakai suka pakai velg 17 juga, jadi lebih apa ya namanya ya, karena ban kecil itu. Tapi kalau faktor pendukung velg 17 itu yang menurut gue bisa dipertimbangkan yaitu satu-satunya mengentalkan citra modif lah, bukan mengentalkan citra modif, mengentalkan motor. Jadi kalau pakai 17 itu kerasa banget taste atau tas atau rasa modifnya tuh kental banget gara-gara pakai velg. Coba kalau misalnya kalian pakai velg 14 ori. Kita ngebahasnya velg 14 ori ya, bukan 14 kayak RCB atau Kemco atau yang semacamnya. Kita ngebahasnya velg 14 original. Kalau misalnya dibandingin sama yang velg RCB 14 itu lain lagi ceritanya. Apalagi ya yang bisa gue bela dari velg 17? Bannya, harga ban relatif sama ya, nggak terlalu mahal juga. Ya mungkin cumanya kayaknya dua doang itu sih. Apa ya? Velg 17 yang bisa jadi pertimbangan karena bisa jadi pertimbangan lebih untung pakai velg 17. Oh ya, yang ketiga nih, ini teorinya nggak konyol tapi gue belum pernah ngerasain ini. Ini gue kata orang, teorinya kayak gini. Kan kalau misalnya ini keuntungan yang ketiga ya buat velg 17 ya, atau jari-jari itu 17. Keuntungan yang ketiganya itu main suspensinya ketambah. Paham kan maksud gue? Katanya nih, kata orang, kalau misalnya kita pakai velg 17 itu suspensi shock itu jadi ketambah velg juga. Karena itu bener main gak sih? Gue nggak ngerti loh, sampai detik ini gue nggak tahu loh apakah velg jari-jari itu emang bener-bener main ya, main secara misalnya kayak kena gejelukan atau polisi tidur atau apa, jadi lebih main gitu loh, ngebantu shock, ngebantu suspensi intinya. Apakah itu bener? Gue nggak tahu sampai sekarang. Bagi yang tahu kalian bisa komen di bawah ya. Mungkin itu ya keunggulan dari kedua belah velg yang kita pertimbangkan sekarang. Tapi kalau secara pribadi gue lebih memilih 17. Kenapa gue memilih 17? Karena gue ada dua motor, bahkan ada banyak sih motor gue kan. Jadi kalau misalnya gue punya motor modif yang velg 17 kan, kalau misalnya gue mau pakai di medan yang apa ya, bisa dikatakan medan yang gue mau ngejemput cewek ke dalam gang yang banyak lubang batu atau apalah, gue bisa pakai velg yang, atau gue bisa pakai motor yang pakai velg 14 original gitu loh. Jadi yang 17 itu gue setuju karena dia mengentalkan ciri khas modifnya banget. Ya kalian semoga paham maksud gue gimana. Kalian kalau nggak setuju atau gimana, kalian bisa mampir ke kolom komentar, tulis komentar kalian di situ, kita berdiskusi secara kepala dingin, jadi nggak usah pada marah-marah atau emosi-emosi. Ya mungkin seri santai kita cuma kayak gini doang untuk tema kita kali ini, soal lebih aman mana velg 17 sama velg 14. Kalau kalian punya apa ya namanya pertanyaan yang akan gue bikin konten sharing santai kayak gini, kalian bisa mampir ke Instagram gue, tanya DM di situ. Kalian pokoknya follow dulu Instagram gue aja deh. Ya gitu doang mungkin ya. Thank you buat kalian semua yang udah nyimak video ini dari awal sampai akhir.
pas banget mati. Berarti udah harus kelar nih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.